طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Walau asqata harfan minhu aw sakata baina kalimataihi aw zada bainahuma wawan aw bainal ba'i warra alifan lam tan agid. Walau asqata lan lamun asqata guguraken sapa man harfan ing huruf minhu saking takbir. Ausa kata baina kalimataihi utawa meneng baina kalimataihi ing dalem antarane dua kalimat takbir Allah sama akbar. Auzada utawa nambah sapa man bainahuma ing dalam antarane takbir lafaz takbir Allahu akbar. Wawan ing waw au bainal ba'i war ra'i utawa ing dalam antarane ba war ra'i lan ra alifan nambah siji alif. Lam tan agid mongko ora sah salate man. Ya, jika menggugurkan salah satu huruf dari lafaz takbir maka sholatnya tidak sah. Allahu akbar, satu huruf aja dihilangkan, nggak sah sholatnya. Atau dia diam di antara dua kalimat takbir, diam yang panjang, sifatnya panjang, saktah tawilah mutlagan, au qasirah wa qasada biha qat at-takbir, atau enggak terlalu panjang, diamnya pendek, tapi dia punya tujuan untuk memutuskan takbir, antara Allah diam terus niat mau memutuskan menghentikan takbir, itu juga tidak sah sholatnya. Jadi harus ulang takbirnya. Paham ya? Atau dia menambah di antara dua kalimat takbir huruf waw, baik pun huruf wawnya yang sukun atau yang ada harokatnya. Contohnya Allahu akbar, lahu akbar, Allahu Allah lah. Pokoknya ada waw menambah huruf waw antara dua kalimat ini. Allah, antara Allah sama akbar. Ada huruf keluar huruf waw walaupun hurufnya itu bersukun, itu juga termasuk tidak sah takbirnya. Atau yang berharokat Allahu akbar, Allahu akbar, berarti kan mutaharrikah. Paham? Nailur raja, manqul min nailir raja. Auzada bainal ba warra alifan, utawa nambah alif di antara ba sama ro. Allahu akbar, Allahu akbar, berarti menambah alif antara huruf ba sama huruf ro.
itu juga tidak sah. Paham ya? Tapi kalau disengaja, kalau sengaja menambah alif kalimat akbarnya itu, akbar dia sengaja, itu naudzubillah min dzalik, artinya beda. Baik pun di fathah alifnya atau di kasrah. Li'annahu bil fathi jam'u kabaro. Kalau di fathah itu jamak dari kabaro, wa huwa qablu al-kabir. Dendang kang gede itu, nah itu akbar. Jamak dari kabaro. Kalau bil kasrah kabiro min asma'il haid. Itu termasuk nama-nama haid. Fayukfar muta'ammidu dzalika wal iyadu billah. Mongko bisa dihukumi kafir jika sengaja dia menyebut akbar dengan arti nama-nama haid, maka bagi orang yang sengaja itu bisa keluar dari Islam. Wal iyadu billah. Atau Allahu huwa akbar, huwa akbar, Allahu huwa akbar, lam tasih salatu, nggak sah. Atau ditasydid kalimat baknya, Allahu akbar, akbar, juga nggak sah. Nah. Yud. Fa in ajaza ka kharasin wa nahwihi wajaba tahriku lisanihi wa syafataihi taqatahu. Fa in ajiza mongko lamun ngapes sapa man ka kharasin kaya dene wong kang bisu akhras wa nahwihi lan sepadane akhras wajaba mongko wajib tahriku lisanihi apa ngerakaken lisane man lisane akhras wa nahwi wa syafataihi lan keloro bibire akhras taqatahu ing semampune. Jika ada orang bisu atau orang yang seperti orang bisu, ketika dia takbir, paling tidak dia menggerakkan bibirnya, mulutnya. Ya. Dan juga lisannya. Allah, Allah. Dia gerakkan. Fa in lam ya'rifil arabiyata. Fa in lam ya'rifil arabiyata, mongko lamun ora weruh sapa man al arabiyata ing basa Arab, kabbara mongko takbir bi ayyi lighatin syaa, kelawan endi bahasa syaa kang diingini atau dikersani sapa man. Ya bahasa apa saja maksudnya. Bagi orang yang tidak bisa dengan bahasa Arab, maka boleh dia menyebutkan takbirnya dengan bahasanya dia. Wa alaihi mongko ikut tetep ing atase man anyata alama utawi
yento belajar sapa man. In amkanahu mongko lamun amkana memungkinkan hu, in amkana lamun memungkinkan apa ta'allum hu ing man. Tetap harus dia punya kewajiban harus belajar. Bagi orang yang tidak bisa mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, terus kemudian dia boleh dia dengan takbirnya dengan bahasanya dia, tapi dia punya kewajiban tetap harus belajar. Kalau memang memungkinkan untuk belajar. Memungkinkan gini di sini artinya ada orang-orang yang mau belajar, ada orang-orang yang mengajarkan, ada orang-orang yang dakwah di situ, terus ada orang yang bisa, ya, terus juga memungkinkan dari khilginya, memungkinkan dia punya mulutnya ya, lisannya itu kadang ada orang kesusahan, tapi tetap dia harus belajar. Fa'in ahmala ma'al gudrati, fa'in ahmala mongko lamun ahmal apa? Fa'in ahmala mongko lamun ngangguraken sapa man, menyia-nyiakan ma'al gudrati ing dalam sertane mampu, wa dhaqal waktu lan sempit al waktu apa waktu, tarjama mongko menterjemahkan sapa man, wa a'adas sholata lan ngulang sapa man as-sholata ing salat. Jadi kalau punya kesempatan untuk belajar berarti kan mampu, punya kesempatan untuk belajar berarti mampu. Tapi dia menganggurkan, artinya menyia-nyiakan kesempatan itu dengan tidak belajar. Kalau waktu dan waktunya sudah sempit, waktu sholatnya, maka dia tetap wajib sholat tarjama dengan bahasa yang dia ketahui. Tarjama dengan bahasa, diterjemahkan lafaz takbirnya. Wa ada sholat, dan hukumnya dia wajib mengulang sholatnya. Wa ada sholat, dan mengulang sholatnya. Kenapa? Alasannya dia harus mengulang. Ditaksirihi wa fi wajhin la yajibul qadha. Ditaksirihi karena dia teledor, ya. Karena dia teledor. Naam. Wa aqallu takbiri wal qiraati wa sairil arkani an yusmi'a nafsahu. Wa aqallu takbir lan utawi paling setitik takbir wal qiraati lan maca wa sairil azkari lan sekerine pira-pira zikir an yusmi'a nafsahu iku yento ngrunguaken memperdengarkan sapa man nafsahu ing awake dheweke man. Paling sedikitnya orang itu harus dianya sendiri harus mendengar takbirnya dan juga bacaan Fatihahnya dan semua zikirnya paling sedikit. Idza kana sahihas sam'i ing dalam nalikane kana ono sapa man sahihas sam'i iku sehat pendengarane. Bila aridin lawan tanpa arid niku ya sesuatu yang baru ya apa min laghat wa ghairihi, jadi kecuali memang dianya tuli ya atau rame ya, dia berusaha untuk memperdengarkan dirinya supaya mendengarkan takbir atau bacaan Fatihah tapi suasananya rame sehingga dia tidak mendengar, itu nggak jadi masalah karena sudah berusaha untuk dirinya untuk mendengarkan bacaannya. Kung, tikung. Iku nih.
Paham ya? Lanjut. Wa yajharu al-imamu bitakbirati kulliha. Wa yajharu lan ngerasaken al-imamu sapa imam bitakbirati kelawan pira-pira takbir kulliha hiya sakabehane takbir. Kalau imam dia harus mengeraskan suaranya di semua takbirnya. Liyasma'a man khalfahu, agar supaya orang yang di belakangnya mendengar. Kalau makmum nggak usah mengeraskan suara kalau depan imam ya. Terus hanya imam yang mengeraskan suara. Kalau makmum nggak usah keras. Allahu Akbar imam. Makmum nggak usah Allahu Akbar. Makruh. Itu kalau bisa mengganggu sholatnya yang lain maka haram hukumnya. Wa yushtaratu lan den syarat akan anyukab biro qaiman apa yen to ngucapaken takbir sapa man qaiman hale wong kang jumeneng. Jadi syaratnya mengucapkan kalimat takbiratul ihram ya. Di sini wa ishtaratu an yakbira qaiman dalam keadaan berdiri ba'dal intisab wal wusul ila mahallin tuzzi'u fihi al-qira'ah. Jadi syaratnya dia harus ketika mengucapkan kalimat takbir posisinya harus sudah berdiri fil fardhi ing dalam fardu, ing dalam salat fardu. Nah, fa in waqa'a minhu harfun fi ghairil qiyami lam tanakid fardhan. Fa in waqa'a mongko lamun tuniba minhu saking takbir harfun opot siji huruf fi ghairil qiyami ing dalam seliyane ngadeg jumeneng. Lam tanakid fardhan mongko ora dadi apa salat fardhon iku fardu. Wa tan'agidu naflan dan dadi apa salat naflan ing nafal. Li jahilit tahrimi keduene wong kang ora weruh kaharamane perkara iku ya. Duna alimihi liyane wong kang weruh. Jadi gini. Jika ketika dia takbiratul ihram ya tidak dalam keadaan berdiri, posisi takbiratul ihram itu disyaratkan harus keadaan berdiri. Jika dia membaca takbir posisinya belum berdiri, lagi duduk-duduk, pas imam sudah takbir, makmum baru naik dari atas, dari duduk mau berdiri, dia sambil baca takbir, belum tegak. Nah, bagi orang yang tidak tahu bahwa itu haram, maka hukumnya sholat itu jadi sholat sunnah. Tapi bagi orang yang tahu, hukumnya bukan lagi sholat sunnah jadinya, tapi nggak dapat apa-apa. Dan juga nggak sah sholatnya. La fardhan wala naflan. Nggak sholat wajib dan juga nggak sholat sunnah, nggak jadi, nggak sah. Makanya kena syarat takbiratul ihram di nazam
syurutun litakbirin sama'uka antagum wabil arabiyyi taqdimukallahu awalan. Catat, coba belajar di imla kamu. Syurutun litakbirin sama'uka antakum wabil arabiyyi syurutun litakbirin sama'uka antakum. Satu. Wabil arabiyyi taqdimukallahu awalan. Wa nutkun bi akbar la tamudda li hamzatin. Wa nutku bi akbar la tamudda li hamzatin. Kabain bila tasdidiha, kabain bila tasdidiha wa kadzal wila. Alal alifatis sab'i fillahi la tazid. Alal alifatis sab'i fillahi la tazid. Tawawin wala tubaddil li harfin ta'assala. Dukhulu li waqtin waqtiranu biniyatin wa fi qudwatin akhir walil kiblati ja'ala. Wasarifan i'dim wasarifan i'dim adima ya'dimu a'dim. Wasarifan i'dim waqta'an hamzah akbar hamzatul qata' maksudnya. Laqad kamulat ishruna, laqad kamulat ishruna ti'dadaha injala, ti'dadaha injala. Jadi syarat-syaratnya takbir itu ada 20, dinazamkan di sini. Syurutun litakbirin, syarat-syarat untuk takbiratul ihram. Yang pertama sama uka, kamu harus mendengarkan diri sendiri. Kita ketika mengucapkan takbir harus mendengar kitanya sendiri, mendengarkan. Allahu Akbar. Antakum juga yang kedua, syaratnya harus posisi berdiri. Antakum. Yang ketiga, wabil arabi, dengan bahasa Arab. Bagi yang mampu, punya kesempatan untuk belajar. Bagi orang yang punya kesempatan terus kemudian nggak belajar, maka dia harus mengulang sholatnya. Taqdimukallahu awalan. Yang keempat, harus mendahulukan kalimat Allah. Allahu Akbar. Wa nadku bi akbar la tamudda li hamzatin. Terus harus jelas mengucapkan akbar, Allahu Akbar. La tamud li hamzatin 6. Jangan dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Tak boleh.
Terus kabain seperti ba, juga baknya nggak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, nggak boleh panjang baknya. Bila tasdidiha, juga tidak boleh ditasdid baknya. Allahu Akbar, akbar, nggak boleh. 8 wa kadzal wila, harus berkesinambungan, nuli-nuli. 9 alal alifatis sab'i fillahi la tazid. Ketika kamu membaca Allahu Akbar, nggak boleh lebih dari 7 alif. Allahu Akbar, nggak boleh lebih dari 7 alif. Kawawin kaya waw. Nggak boleh ada tambahan waw. Baik pun waw yang sakinah, yang mati, ataupun yang berharokat. Yang Allah waw, ada terdengar keluar dari itu makhrajnya itu waw, walaupun sakinah itu nggak boleh. Atau yang mutaharrikah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga nggak boleh. Wala tubaddil harfin ta'assala, nggak boleh kamu ganti satu huruf pun. Terus 11 dukhulun liwaktin. Dukhulun liwaktin, sudah masuknya waktu. Kalau waktu sholatnya belum masuk ya nggak sah ya. Menjatuhkan kalimat takbir sholat asar tapi asarnya belum masuk, nggak sah sholat asarnya. Waqtiranun biniyatin, dan harus dibarengi dengan niat. Allahu Akbar, hati kita, di dalam hati kita niat sholat asar atau sholat maghrib. Ketika membaca takbir harus dibarengi dengan niat. Wa fi qudwatin akhir, 13. Wa fi qudwatin akhir. Nah, bagi orang makmum maka takbirnya harus ditunda sampai selesai imam baca takbiratul ihram. Wa fi qudwatin akhir, nunggu imam Allahu Akbar baru kita takbir. Walil qiblati ja'ala, dan menghadap ke kiblat. Nggak boleh sambil jalan, sambil badan kita belum menghadapkan ke kiblat terus kita ngucapin takbir, nggak sah. Wasarifan i'dim, 15. Nggak boleh ada sarif yang memalingkan lafaz takbir kita. Waqta'an hamzah akbar. Hamzah akbarnya harus hamzatul qata. Nggak boleh hamzatul wasl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Harus pakai hamzatul qata. Allahu Akbar. Laqad kamulat isyruna ti'dadaha injala. Nanti kamu hitung sendiri. Semuanya ada 20 syarat takbiratul ihram. Nah, lanjut. Wa yundabu raf'u yadaihi hadwa mankibaihi. Wa yundabu lan den sunaaken raf'u yadaihi apa ngangkat keloro tangane man hadwa mankibaihi ing sejajar mankibaihi
hadwa mangkibahi sejajar dengan dua pundaknya ini ya. Sejajar. Mufarraqatal asabi' ma'at takbir. Hale mufarraqatal asabi'. Kedua telapak tangan itu dalam posisi keadaan mufarraqatul asabi'. Harus dibuka, bukan digenggam. Allahu akbar. Dibuka mufarraqatul asabi'. Ma'at takbiri ing dalam sertane takbir. Allahu akbar ya. Fa in tarakahu amdan aw sahwan atabihi fi asna'i takbiri la ba'dahu. Fa in tarakahu amdan mongko lamun taraka ninggalaken sapa manhu ing madzukir min raf'i yadayhi yang tadi disebutkan, meninggalkan mengangkat kedua tangan ya ketika takbir, amdan hale sengaja, au sahwan utawa hale sahwan lali, atabihi mongko nekaaken sapa man bihi kelawan raf'ul yad fi asna'i takbiri ing dalam pertengahan takbir. Lupa pas takbir, kamu lupa mengangkat kedua tangan. Allah, belum selesai takbirnya, maka kamu boleh mendatangkan mengangkat kedua tangannya di pertengahan takbir. Allahu akbar. La ba'dahu, ora ing dalam seuwise takbir. Mafhum? Watakunu lan sunnah ya. Watakunu lan sunnah. Watakunu lan ono kafahu opo keloro tangane man, keloro telapak tangane man ilal kiblati maring kiblat, maksyufata ini hale terbuka kedua-duanya, orang genggam. Kalau tadi mufaraqatul asabi itu dibentang ya, dibentang, bukan ditapetin begini, tapi dibentang. Terus kemudian nggak boleh digenggam. Maksyufata ini hale terbuka, nggak perempuan nggak laki-laki. Wal mar'a karajul fi sunni dzalika wa yahuttuhuma ba'da takbir, wa yahuttuhuma lan ngundunaken sapa man huma ing keloro telapak tangane man ba'da takbiri ing dalam seusai takbir ila tahti sadrihi tumeka maring ing sore dadane man wa fawqa surratihi lan ing sedure usreman. Ini sering apa namanya, Habib Salim Syatri itu sering mengingatkan kita kalau takbir. Kalau takbir itu ketika kita memulai alif daripada takbir Allah, kita ngangkat Allahu Akbar, berhenti di sini sudah. Jangan Allahu Akbar. Ini calon-calon was-was. Cara untuk bisa menghilangkan was-was, ketika kita mengucapkan alif awal dari takbir, kita ngangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Berarti di sini. Turun itu nggak pakai Allahu Akbar.
itu calon was-was nanti. Caranya kayak ngono. Ya, seperti itu. Dan meletakkan nanti kedua telapak tangannya itu setelah takbir diletakkan di mana? Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Pusarnya sini di bawah dada, di sini dada, di pusar tengah-tengah antara dada sama pusar. Ya. Bukan di bawah pusar. Wong tandane wong males. Wa yagbid ku ahu al aisara. Wa yagbidu lan genggem. Wa yagbidu lan genggem. Sapa man ku ahu ing kuwe man al aisara kang kiwe. Bikafihil aimani kelawan telapak tangan al aiman kang kenen. Wa yanzuru lan ningali sapa man ila maudhi'i sujudihi maring tempat sujud man. Sumaya qra'u keri-keri maca sapa man doa al istiftahi ing doa istiftah. Allahu akbar. Baru kita baca istiftah. Wa huwalan utawi istiftah. Wa huwalan utawi doaul istiftah iku wajjahtu wajhiya ila akhirih. Wa yundabu dzalika likulli musallin muftaridin wa mutanaffilin wa qa'idin wa sabiyyin wa imra'atin wa musafirin. Wa yundabu lan den sunaaken dzalika apa mengkono-mengkono ai du'aul istiftah. Likulli musallin doa istiftah dan sebelumnya likulli musallin keduene saben-saben wong kang salat muftaridin fardu wa mutanaffilin wong kang salat sunnah wa qaidin lan salate dalam keadaan duduk wa sabiyin lan arek cilik wa mraatin lan perempuan wa musafirin dan juga orang musafir la fi janazatin la ora disunahkan fi janazatin ing dalam salat jenazah. Doaul istiftah la yusan ala salatil janazah. Enggak perlu lagi baca doaul istiftah. Mafhum ya? Walaupun salat gaib ya, walau ala gaibin aqabrin khilafan ibn al-Imad al-qail binadbih alal qabri wal ghaibi. Hanya al-Imam Ibn al-Imad yang mengatakan tetap disunahkan membaca doaul istiftah kalau sholat di atas kubur. Ketika kita ketinggalan menyolati jenazah, maka kita nggak apa-apa sholat di situ ya, sholat jenazah. Dan juga sholat gaib juga tetap kata Al-Imam Ibn Imad tetap disunahkan baca doaul istiftah. Kalau nggak bisa doaul istiftah, nggak keburu, ganti Al-Habib Ibrahim bin Agil. Dia mengatakan untuk mengganti doaul istiftah apa? Allahumma wa zakkiha anta khair man zakkaha wa zakkiha anta khair man zakkaha Allahumma nazzikal astagfirullahaladzim apa? Kalian wa zakkiha anta khair man zakkaha ya Allah wa zakkiha anta khair man zakkaha. Nah, lari wa zakkiha anta khair man zakkaha. Walau tarakahu amdan aw sahwan
Walau tarakahu lan lamun ninggalaken sapa man hu ing du'aul istiftah. Amdan hale sengaja. Au sahwan utawa lali. Wa syara'a lan mulai sapa man fit ta'awudzi ing dalam ta'awudz. Lam ya'ud ilaihi mongko orang balik sapa man ilaihi tumuk maring du'aul istiftah. Jadi kalau sudah sengaja membaca ta'awudz atau sengaja meninggalkan doa istiftah atau sengaja atau lupa Ustaz. Sebentar lagi selesai saya. Walau tarakahu amdan lan sengaja tidak baca doa istiftah atau sahwan atau lupa dia membaca doa istiftah. Terus kemudian sudah memulai membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam ya'ud ilaihi, maka enggak usah lagi ngulang untuk doaul istiftah. Fa amman walau ahrama. Mafhum ya ini ya? Walau ahrama lan lamun takbiratul ihram. Sapa man fa ammanal imamu akibaihi. Fa ammana mangko lamun ngamini sapa al imam akibaihi ing seuwise ihrame makmum. Ammana ma'ahu mongko ngucapaken amin sapa man ma'ahu ing dalam sertane imam. Tsumma staftaha keri-keri membaca doaul istiftah. Imame dia baru takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini makmum masbuk ya berarti ya. Makmumnya baru Allahu akbar. Ternyata waladhdallin. Makmum tetap mengikuti aminnya sama amin. Baru setelah itu dia membaca doaul istiftah. Kalau dia meyakini bahwa akan keburu untuk membaca doa istiftah. Walau ahrama lan lamun takbiratul ihram sapa man fasallamal imamu qabla qu'udihi nuli salam sapa imam qabla qu'udi ing dalam sedurunge lunggune makmum istaftaha mongko maca doaul istiftah sapa makmum. Dia baru takbiratul ihram Allahu akbar, imam salam sebelum makmum duduk. Mafhum? Makmumnya takbiratul ihram, baru takbiratul ihram imamnya usah salam. Makmum belum sempat duduk sama imam. Maka tetap disunahkan makmum ini untuk membaca doaul istiftah. Wa in gak ada lan lamun gak ada lunggu sapa makmum fasallama nuli salam sapa imam faqama mongko ngadeg sapa makmum fala mongko ora maca doaul istiftah. Allahu akbar makmumnya. Imamnya sudah duduk untuk tasyahud akhir. Allahu akbar. Ikut sama imam duduk di tasyahud akhir. Baru duduk, imam salam, maka makmum setelah salamnya imam, makmum itu berdiri dan tidak perlu lagi membaca doaul istiftah karena sudah habis waktunya. Ya, waktunya sudah tidak ada. Waktu kesunahannya itu sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab.